Salat sunnah Idul Fitri. Pengertian salat sunnah Idul Fitri. Salat sunnah Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Ayat yang pertama. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Salat sunnah Idul Fitri termasuk salat sunnah yang sangat dianjurkan dan termasuk salat sunnah sangat muakkadah, yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Apakah harus berjamaah? Tidak harus. Lebih utama sunnah dikerjakan secara berjamaah. Boleh juga dikerjakan secara munfarid di rumahnya masing-masing atau berjamaah di rumahnya masing-masing juga boleh. Cuma yang lebih utama berjamaah dengan para kaum muslimin di masjid. Lebih utama aja. Ya, berapa rakaat salat tarawih, salat sunnah Idul Fitri itu 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali, pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali. Kemudian khutbah setelahnya 2 kali. Lah, salat sunnah ala Idul Fitri ini termasuk salat sunnah dzatu waqtin, yang mempunyai waktu yang khusus. Dengan pengertian kalau misalnya kita tidak sempat sholat bersama imam dimulai subuh sampai hampir sebelum zuhur waktunya sholat Idul Fitri, boleh kita qadha. Kita qadha kapan? Setelahnya nanti, setelahnya zuhur, setelahnya asar, setelahnya maghrib, setelahnya isya. Sholat apa? Qadha Idul Fitri. Jadi, kalau tidak mampu sholat berjamaah dengan imam di masjid, sholat sendiri di rumah. Yang paling penting usahakan waktu itu tidak sampai berani meninggalkan salat sunnah Idul Fitri, karena termasuk sunnah muakkadah ini. Dan dikerjakan hanya setahun sekali. Pak usahakan, lakin alhamdulillah ini kebanyakan dari kaum muslimin kalau sudah salat Idul Fitri, kadang hatta tarawihnya, kadang masih, kadang sholat, kadang tidak, tapi kalau salat Idul Fitri semangat untuk berangkat. Salawat tarawihnya kadang lebih penting, kadang sholat, kadang tidak, tapi tidak masalah. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Jadi kita usahakan untuk semangat di sholat tarawihnya, semangat di sholat qabliyah, ba'diyah, semangat juga di sholat Idul Fitri. Ya, cara niatnya gimana? Usolli sholatul Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kalau kita kacakan hanya usolli sholatul Idul Fitri, usolli sholatul Id, maka tidak cukup katanya ulama. Ya. Yang pertama makna lafadzi. Lafadzi diambil dari kata aud, yang artinya adalah kembali. Kembali lagi, artinya apa? Setiap setahun sekali itu kembali, itu namanya sholat Idul Fitri. Karena sholat sunnah ada yang dikerjakan setiap hari. Ada sholat sunnah yang dikerjakan setiap seminggu sekali, seperti qabliyah Jum'ah, ba'diyah Jum'ah. Ada sholat sunnah yang dikerjakan setiap setahun sekali. Misalnya apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, hanya setahun sekali. Ada sholat sunnah yang tergantung sebabnya. Misalnya ada sebab baru ada, kalau ada sebab tidak ada. Seperti apa? Khusuf. Ya. Dan dinamakan demikian karena sholat tersebut terulang-ulang kembali pada setiap tahunnya. Dari siapa tahunnya? Ya. Sebagian ulama yang lain berpendapat karena terulang-ulang pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya, terutama dari segi pengampunan dosa. Nah. Pada yang kedua, pertama kali Nabi melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri adalah Nabi pertama kali yang melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Nah. Yang ketiga, dan tempat-tempat yang digunakan untuk sholat oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu bukan di dalam Masjid Nabawi sekarang, tetapi di beberapa masjid di samping Masjid Nabawi, termasuk masjid-masjid kecil. Dulu di zamannya Nabi Muhammad itu termasuk tanah terbuka. Cuma Masjid Nabawi kecil, di sampingnya ada tanah terbuka seperti lapangan gitu, digunakan untuk sholat sunnah Idul Fitri. Kenapa? Karena semua para sahabat ingin bersolat kepada Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad SAW. Tempat Masjid Nabawi tidak cukup, sehingga Nabi Muhammad SAW waktu itu sholat di tempat-tempat terbuka, di antaranya Masjid Al-Ghamamah, di antaranya Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di antaranya Masjid Sayyidina Umar Khattab, di antaranya Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sampingnya Masjid Nabawi, Masjid Sayyidina Abu Bakar sebelah sini, Masjid Sayyidina Umar sebelah sini, Masjid Sayyidina Ali di sebelah sini. Itu hanya nama-nama aja. Wailah dari tempat-tempat yang digunakan oleh Rasulullah untuk salat Idul Fitri. Salat di sebelah di sini, kalau sebelah sini. Dan waktu Sayyidina Abu Bakar di zaman khilafahnya, dia lebih salat di sebelah sini. Waktu Sayyidina Umar salat di sini, maka dinamakan nisbahkan salat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di masjid-masjid tersebut. Ya. Yang ketiga, pembagian hari raya. Para ulama menjelaskan bahwa hari raya terbagi menjadi 4 bagian. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, hari raya yang terulang-ulang setiap tahun sekali. Ini pada setahun sekali, yaitu Idul Fitri sama Idul
Adha, diulang-ulang setahun sekali, ya. Disebabkan karena telah melakukan ibadah puasa Ramadan, yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, Yang kedua, hari raya yang terulang-ulang setiap setahun sekali, yang disebabkan karena telah melakukan ibadah haji, yaitu hari raya Idul Adha. Idul Adha, ya. Yang ketiga, hari raya yang terulang-ulang setiap seminggu sekali, Iya. yaitu dengan melaksanakan Salat Jumat. Makanya juga salat Jumat itu Id. Ya, bilang Idul Sughra. Mengatakan Ibrahim dengan Idul Fuqara, ya. Wa Idul Adha Idul Aghniyah, ya. Yang keempat, hari raya di surga, yaitu tatkala diizinkan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'ala. Ini kenikmatannya paling besar, ya. Dalil disunahkannya salat Idul Fitri. Dalil disunahkannya untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika salatul Id wanhar nar haji." Motong kambing hewan kurban, ya. Artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umiya alaina hilal Syawal." Mereka ketutup, tidak jelas ini. Tidak jelas hilal Syawalnya, tidak tampak jelas. Ya. Asbahna siyaman, faja'a rabbun min akhir an-nahar fashahidu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'aw hilal bil amsi, fa'amarahum an yuftiru fi yawmihim wa an yakhruju li'idihim min. Aduh. Jadi kalau sekiranya tampak, ternyata terbukti tadi malam Idul Fitri, mestinya tadi malam tampak hilal, cuman tidak ada kabar orang yang melihat, sehingga pagi-paginya masih tetap dalam puasa. Maka hukumnya apa? Jika ada kabar berikutnya, maka hukumnya wajib untuk membatalkan puasanya dan sholat Idul Fitri. Jika kesaksian tersebut datang setelah adzan zuhur, maka sholat Idul Fitri tersebut dilakukan setelah hari kedua. Tapi kalau terjadi kesaksiannya itu sebelum adzan zuhur, masih nututin waktu Idul Fitri, dikajikan di hari pertama. Itu ya. Artinya tertentu bagi kami hilal bulan Sabi pada bulan Syawal, maka pada pagi harinya kami tetap berpuasa. Kemudian datang sekelompok orang pada akhir waktu di siang hari, mereka memberikan kesaksian kepada Rasulullah SAW bahwa mereka tidak hilal pada malam harinya. Maka beliau Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk membatalkan puasa hari itu dan keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada keesokan harinya. Nah. Dan ini juga didapatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, yaitu Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Madinah wa lahum yawmayn yal'abun fihima. Faqala ma hadha al-yawmayn? Qalu kunna nal'ab fihima fi jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad abdalakum fihima khairan minhuma. Ya khairan Adha wa Yawmul Fitr. Ya. Artinya dari sahabat Anas, dia berkata Rasulullah SAW sedangkan pada saat itu penduduk Madinah mempunyai 2 hari yang mereka gunakan untuk bermain-main. Maka Rasulullah SAW bertanya, 2 hari apa ini? Mereka menjawab, 2 hari yang pada zaman jahiliyah kami gunakan untuk bersenang-senang. Maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dengan 2 hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Keutamaan hari raya Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Fitri. Di antara keutamaan yang terdapat dalam hari raya Idul Fitri dan tatkala melaksanakan sholat Idul Fitri, yaitu sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW, "Idza kana yaumul fitri waqafatil malaikatu ala abwabi turuq." Ini abwab turuq, di pintu-pintu jalan masuknya ke masjid. Malaikat berhenti di tempat-tempat tersebut. Ya. Seraya mereka memanggil kepada kaum muslimin yang telah mengerjakan puasa sebelum sebulan penuh. Ya. Datanglah kalian semua masyarakat muslimin kepada Tuhan yang Maha Dermawan. Ya. Yamunnu memberikan pemberian dengan kebaikan. Ya. Tsumma yusibu alaihi tinggal. Dia yang ngasih kemampuan kita untuk ibadah dan dia yang ngasih pahala. Begitu ya. Kalian telah diperintahkan untuk mengerjakan tahajud, mengerjakan salat tarawih, maka kalian lakukan, ya. Dan kalian diperintahkan untuk pagi siang harinya untuk berpuasa, kalian lakukan, ya. Dan kalian taat kepada orang Tuhannya kalian, ya. Maka terimalah hadiah-hadiahnya kalian dari Tuhannya kalian yang Maha Karim, yang Maha Dermawan. Jadi kita hadir dengan salat Idul Fitri dengan memandang,
Bukan memandang apa? Memandang gimana keagungannya Allah di hari kiamat. Kalau ini hanya keagungannya Allah yang tampak sedikit di dunia. Tampak semua orang yang datang kepada hari Idul Fitri semuanya dengan semangat dan semua dengan pakaian yang baru, semua dengan bahagia. Jadi bagaimana pemberiannya Allah di hari kiamat nanti? Sedangkan dunia ini semua tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya dibanding pemberian Allah di hari kiamat. Jadi hanya pas kita kalau mau hadir itu ingat, itu mau berangkat ke masjid ingat bagaimana hadisnya Rasulullah tentang Idul Fitri. Jadi supaya apa? Kita bisa merasakan ada panggilan di situ. Bukan untuk kita berangkat ngobrol, pulang ngobrol, terus berangkat tidak ada bentuk tertentu dari berangkatnya dia, kalau pulangnya pun tidak ada bentuk tertentu lah. Jadi kita berangkat itu ada sesuatu yang dirasakan dari panggilan-panggilan tersebut. Diusahakan, difahami apa panggilan-panggilan malaikat waktu hari Idul Fitri sebelum kita berangkat, waktu kita berangkat di mana di jalan-jalan ini waktu kita jalan dari rumahnya kita sampai ke masjid. Apa ada panggilan? Ada panggilan di situ. Apa panggilannya? Ada macam-macam. Di antaranya hadis ini. Ughdhu ya ma'syarul muslimin. Berangkatlah ya ma'syarul muslimin. Kemana ya para malaikat? Ila Rabbin karim. Kepada Tuhan yang Maha Dermawan. Nah, kalau satu para salafus saleh begitu, mereka berangkat itu dengan meyakini dan meresapi ada hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang panggilan-panggilan tersebut. Dan mereka berangkat dengan meresapi hal tersebut, meskipun wajahnya tampaknya bicara sama ente, tapi hatinya sama Allah. Jadi mereka ini merasakan, meresapi gitu loh. Tidak sebagaimana kita berangkat naik motor, kalau naik jalan kaki, pulang, Anda ketemu apa? Sama kayak kita berangkat tidak tahu apa yang dirasakan, ada yang dirasakan. Ya paling ketemu temannya, minal aidin wal faizin, kul antum khair halas ini. Tidak ada yang dirasakan, tidak ada yang dirasakan. Dan mereka sebagian salafus saleh mereka ketemu, ngelihat apa sih? Panggilan itu ngelihat, itu adalah sir yang lain, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, panggilan-panggilan itu mereka ngerasakan. Ya. Ya semoga kita minta sama Allah dibuka hatinya kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Tentu ya. Kalau mereka sholat sudah id, ayo datang panggilan Allah ya. Sesungguhnya Tuhannya kalian telah mengampuni kalian semua. Dan artinya apa? Artinya dari mulai detik itu kita buka lembaran baru dalam hidup. Apa? Tunjukkan bahwa ibadah puasa kita 30 hari ada tanda-tanda qabul. Jangan terus kita kembali lagi sebelum Ramadan sebagaimana kita setelah Ramadan. Kita setelah Ramadan keadaannya persis plek dengan sebelum Ramadan. Berarti tidak berubah sama sekali keadaan. Harus ada tambah, paling sedikitnya sedikit 1-2 dari apa yang biasa kita lakukan sebelum Ramadan yang bertentangan dengan hukum syariat kita tinggalkan demi menunjukkan adanya alamatul qabul setelah Ramadan. Kalau enggak kita masuk Ramadan keluar Ramadan, masuk Ramadan keluar Ramadan, masuk Ramadan keluar Ramadan. Wah. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana dimulai begitu juga kembalinya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak berubah sama sekali, tidak berubah di bicaranya dia, tidak berubah di guraunya dia, tidak berubah di akhlaknya dia, tidak berubah di adabnya dia. Wala ma'allah, wala ma'an nabi, wala ma'as salaf, wala ma'a ghairi. Terus hasil dari Ramadannya apa? Terus berapa kali kita masuk Ramadan, keluar dari Ramadan, pernah tidak ketemu Lailatul Qadar? Pernah tidak ngerasakan apa yang dirasakan oleh salafus soleh? Pernah apa tidak? Lah kalau belum pernah, ya ayo dirubah sehingga menghasilkan Ramadan ini beda dengan Ramadan sebelumnya. Dan ini butuh perubahan besar ini. Kita sekarang di level di zaman yang memang zaman idbar, zaman kembali kepada alam jahiliyah. Dan untuk kembali harus bertahap, harus ada usaha besar. Untuk bisa kembali ke ayam seperti ayamnya salaf ini harus betul-betul ini mujahadah besar, bukan sedikit ini. Jadi, makanya katanya Habib Zain, kadang kalau nasihatin murid-muridnya setelah ente kalau sampai biar berangkat dari pondok, kemudian berangkat ke Masjid Nabawi dan pulang dari Masjid Nabawi harus tunjukkan, tampakkan ada perubahan hasil dari qabul ziarah Nabi. Harus. Jadi, tadinya yang gini sekarang jadi begini, tadinya tidak begini sekarang jadi begini. Harus ada perubahan meskipun satu atas perihal yang sepele aja. Misalnya tadi sebelum berangkat ke Masjid Nabawi, kadang kalau pakai sandal tidak pernah diperhatikan, sandal kaki kanan dulu, kaki kiri dulu sama bagi dia. Tapi setelah pulang dari Masjid Nabawi berubah.
Ini ada perubahan. Dan begitu juga kalau kita masuk Ramadan. Berapa Ramadan sudah kita masuk hidup ini? Dari mulai kita balik ini sampai detik ini Ramadan ini berapa Ramadan? Yang sudah kita masuk, kita keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tanpa tidak ada hasilnya perubahan. Ini harus ada hasil. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin Ramadan tahun depan di mana kita. Apa masih di alam ghaidul hayah atau sudah pindah ke alam barzakh? Yang intinya harus ada persiapan. Makanya katanya Rasulullah, "Imalau alimtum ma a'lam," kalau seandainya kamu tahu dengan apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit ketawa, akan banyak nangis. Akan muskilahnya yang kita hadapin apa? Kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Apa yang tidak tahu dirasakan oleh salafus saleh. Mereka salafus saleh ini kalau sudah masuk pertengahan kedua itu nangis mereka. Kenapa? Karena kok sampai tanggal 1 sampai tanggal 15 belum pernah jumpa dengan Rasulullah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 belum ada bisyarah dari salaf. Tidak ada bisyarah dari Bagil Muqaddam, tidak ada bisyarah Syekh bin Salim, tidak ada bisyarah. Walau ini. Itu kan musibah yang paling besar apa? Kalau kita tidak ada bisyarah, kita tidak sedih. Adi mah muskilah ini. Tidak ada mimpi Syaudzar Jilani, tidak ada mimpi fulan, wala fulan. Wala mimpi, wala syai'. Terus kita anggap biasa masalah seperti ini musibah besar. Ini musibah besar ini. Itu ayo. Farji'u katanya, kembalilah setelahnya kita melakukan salat Idul Fitri, itu ada panggilan dari malaikat, kembalilah kalian kepada rumahnya kalian dalam keadaan sudah mendapatkan hidayah dari Allah dan petunjuk dari Allah. Itu ayo. Dan hari Id adalah hari pemberian hadiah. Itu ayo. Hari Idul Fitri dinamakan oleh penduduk langit dinamakan dengan hari pemberian hadiah. Jadi ya. Hukum melaksanakan salat Idul Fitri. Ya. Hukum melaksanakan salat Idul Fitri adalah sunnah. Sunnah. Mau dilakukan, tidak mau dilakukan, tidak masalah. Cuma kalau dilakukan dapat pahala sunnah, tidak dilakukan tidak dapat pahala. Jadi ya. Nah, kecuali kalau nazar maka hukumnya berubah jadi wajib. Ya. Salat Idul Fitri Idul Adha lebih utama dari salat Idul Fitri. Nah, kalau diberitakan lebih utama mana antara Idul Fitri sama Idul Adha? Lah, salat Idul Adha lebih afdal. Kenapa? Karena salat Idul Adha mansus alaihi Al-Qur'an. Fashalli li rabbika wanhar. Wanhar di mana adanya? Adanya hanya di salat Idul Adha. Tidak ada di salat Idul Fitri. Wanhar. Motong kambing hewan kurban. Ayo. Maka di sini katanya ulama, karena dalilnya nas dari Al-Qur'an, maka lebih utama daripada salat Idul Fitri. Ayo. Hal ini dikarenakan dalil dianjurkannya untuk salat Idul Adha didapatkan dari ayat Al-Qur'an. Nah, salat Idul Adha dan Idul Fitri termasuk paling afdalnya salat sunat jika dibandingkan dengan salat sunnah lainnya. Nah, hal ini disebabkan karena yang pertama salat Idul Fitri dan Idul Adha menyerupai salat fardu, yaitu dari segi dianjurkan yang dilaksanakan secara berjamaah. Nah. Yang kedua memiliki waktu yang telah ditentukan. Nah. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum salat Idul Adha dan Idul Fitri adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Dalam kitab Hasyiatul Jamaah dijelaskan bahwa afdalun nafli salatul Id, ai biqismaiha. Wa salatul Idul Adha afdal min salatul Idul Fitri. Biqismaiha artinya salat Idul Fitri sama Idul Adha, ya. Wa salatul Idul Adha afdal min salatul Idul Fitri li thubutiha nas al-Qur'an. Nah. Summa khusuf, summa istisqa, summa witr. Summa raka'atai fajr, summa baqi rawatib, summa tarawih, summa duha, summa ma yata'allaq bi karaka'atai tawaf wal ihram wal tahmid. Wajhu anna afdaliyah al-Eid syabahuha bil fardi fil jama'ah wa ta'ayyunul waqti wal ikhtilaf anha fardu kifayah. Bas. Al-Fatihah Alhamdulillah Muhammadun Abdullah. Summa al-arwah abahi wa ثم إلى الجميع أهل البلد والجميع أصحاب الجميع شهادة على المشايخ في الدين ثم إلى الإمام الذي بالله عبد الله بن محمد بن جعفر والهري والحمد والهري ثم إلى حبيب إبراهيم أن الله يغفر له ويرحمه وبركاته وصلى عليه وعلى روح والدينا ووالديكم وأموالنا وأموالكم وأموال المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلمهم الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم والبارك في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.